Di tengah kehidupan masyarakat Bali, janur memiliki peran yang sangat penting, terutama dalam upacara keagamaan dan tradisi adat. Janur bukanlah sekedar elemen dekoratif, melainkan bahan utama dalam berbagai upacara Bali yang dirangkai dengan ketulusan sebagai wujud penghormatan dan persembahan dalam ritual keagamaan masyarakat Bali. Setiap upacara adat di Bali hampir selalu dihiasi dengan janur yang dianyam menjadi berbagai bentuk, mulai dari canang, penjor yang menjulang tinggi, hingga perlengkapan upacara Bali lainnya. Namun, di balik nilai budaya dan spiritual yang terkandung dalam janur, terdapat pula nilai ekonomi yang menarik untuk dikaji. Bagus-bagus lah, Dit, janurnya. Berapa mau beli, Dit? Lumayan sih tadi aku belinya. Memang sih harga janur kan cepet banget ya turunnya. Iya juga sih ya. Iya bener, apalagi kalau udah perayaan pasti harga janur itu selalu naik. Iya. Ngomong-ngomong, kita kan ada tugas ekonomi manajerial tuh tentang elastisitas permintaan dan penawaran. Kalian udah ada ide mau buat apa? Apa ya? Oh iya ya, tugas itu ya. Kira-kira apa yang bagusnya buat itu? Gimana kalau kita pakai janur aja? Kan naik turun tuh cepat harganya. Pasti bakal berpengaruh juga sih sama permintaan dan penawarannya. Oh iya, boleh juga tuh. Gimana guys? Mau nggak pakai janur? Aku setuju sih. Setuju banget sih. Nah, aku juga sempat nih cari info terkait dengan kenaikan harga janur. Menurut kalian gimana? Oh iya ya. Ya nak, pas Ramadan mahal banget harganya nih. Iya, pas banget. Wah bagus tuh. Gimana kalau habis ini kita langsung aja ke pasar buat cari informasi ke pedagang janurnya? Oh iya boleh. Yuk. Oke, yuk. Selanjutnya, yuk ikut kita cari informasi gimana sih permintaan dan penawaran janur di pasaran. Halo Ibu, kita Ya. dari Politeknik Negeri Bali nih, ada iya. tugas pembuatan video. Ya. Mungkin Ibu boleh dada-dada dulu di sana. Halo. Kita mau nanya-nanya di sini Bu, Ya. terkait dengan harga janur. Mau tanya harga janurnya sekarang berapa Bu ya? Kalau harga janur sekarang 18 ya. 18 ya. Biasanya per hari Ibu nyediain berapa nih? Per hari biasanya 80 ikat ya kalau hari-hari biasa. Biasa, Iya. 80 ikat ya. Iya. Oh, kalau itu kira-kira berapa yang laku per hari Bu? Ada sisa nggak? Ada sisa kadang 10, kadang 5 gitu. Oh, berarti yang laku kira-kira 70 ya. 70 ikat. Bu, niki kan biasa di hari raya pasti mahal nih segala bahan pokok busuknya Bu. Jadi boleh tahu nggak Bu, nikah harganya berapa pas hari raya Bu? Kalau biasanya nih kalau hari raya tuh biasanya galungan aja, kuningan, naiknya itu juga bertahap, enggak sekalian naik gitu. Palingnya naiknya 1.000, 2.000 sampai 25 harganya segabung ini. Berarti kalau hari raya juga nyetoknya lebih banyak tuh sama Bu. Terkadang datangnya juga sedikit, makanya harganya naik. Perkiraan stoknya itu berapa Bu? Paling ya 100-an itu habis. Oh maaf Bu, itu kejual semua tapi mentan sisa Bu? Kadang kejual semua. Berarti walaupun harganya naik segitu tuh tetap dibeli Bu ya? Iya, karena kan konsumen pemakaian tuh lebih banyak di hari raya. Biasanya. Kalau sisanya berapa Bu? Kadang kalau hari raya gitu sisa 5, kadang 5 gabung gini. Gitu. Kadang kurang juga. Oh, habisnya. Tidak tentu ya. Guys, kemarin kan kita udah dapat datanya nih. Yuk kita uji sekarang gimana sih permintaan dan penawaran janur di pasaran. Boleh, kita bagi dua aja ya. Kalian yang permintaan, kita yang penawaran. Terima kasih. Guys, gimana? Kalian selesai? Udah Mbak. Oke, jelas aja guys.
Nah ya, mumpung kita sudah selesai, ayo kita lihat hasilnya sama-sama. Pada kali ini, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan elastisitas permintaan dan penawaran janur berdasarkan data yang kami peroleh. Yuk simak penjelasannya. Baik, bagian pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai definisi elastisitas permintaan dan penawaran. Elastisitas permintaan adalah ukuran seberapa banyak permintaan barang berubah saat harga barang itu naik ataupun turun. Sedangkan elastisitas penawaran menunjukkan seberapa besar jumlah barang yang ditawarkan berubah saat harga naik ataupun turun. Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Desak, diperoleh data permintaan dan penawaran janur, baik pada hari biasa maupun saat Hari Raya Hindu. Pada tabel berikut, di sini terdapat data P atau price, QD yaitu kuantitas permintaan, dan QS yaitu kuantitas penawaran. Saat hari biasa, harga janur adalah Rp18.000. Pada harga ini, kuantitas permintaan sebanyak 70 ikat, sedangkan kuantitas penawaran sebanyak 80 ikat. Namun saat hari raya, harga naik menjadi Rp25.000. Pada saat itu, kuantitas permintaan meningkat menjadi 95 ikat dan penawaran juga naik menjadi 100 ikat. Berikut merupakan kurva permintaan dan penawaran janur. Elastisitas permintaan dihitung menggunakan rumus ED sama dengan delta QD per Q rata dibagi delta P per P rata. Setelah dilakukan perhitungan, diperoleh nilai elastisitas permintaan yaitu ED sebesar 0,931. Karena nilainya kurang dari 1, maka permintaan tergolong inelastis dengan anti tangan sebesar 43 derajat. Berikut ini merupakan kurva dari elastisitas permintaan di mana garis vertikal menunjukkan ED sama dengan 0 dan garis horizontal menunjukkan ED sama dengan tidak terhingga. Garis berwarna hijau menunjukkan sudut 45 derajat dan garis oranye merupakan hasil dari elastisitas permintaan yang telah kita hitung sebelumnya dengan nilai 0,931 dengan sudut anti tangan sebesar 43 derajat di mana dengan ED 0,931 itu bersifat inelastis. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh nilai elastisitas permintaan atau ED sebesar 0,931. Artinya, setiap perubahan harga sebesar 1% hanya menyebabkan perubahan jumlah janur yang diminta sebesar 0,931%. Karena nilai ED kurang dari 1, maka permintaan janur bersifat inelastis. Inelastis berarti perubahan harga tidak direspon secara signifikan oleh perubahan jumlah permintaan. Hal ini wajar terjadi karena janur merupakan barang kebutuhan upacara atau ritual dan juga tidak memiliki substitusi yang sepadan. Sehingga masyarakat tetap membelinya meskipun terjadinya kenaikan harga. Elastisitas penawaran dihitung menggunakan rumus ES sama dengan delta QS per Q rata dibagi delta P per P rata. Setelah dilakukan perhitungan, diperoleh nilai elastisitas penawaran atau ES sebesar 0,683. Karena nilainya kurang dari 1, maka penawaran tergolong inelastis. Dengan anti tangan sebesar 34,3 derajat. Berikut ini merupakan kurva elastisitas penawaran, di mana garis vertikal menunjukkan ES sama dengan 0, garis horizontal menunjukkan ES sama dengan tak terhingga. Garis berwarna hijau menunjukkan jika sudut 45 derajat, dan garis berwarna orange merupakan hasil elastisitas penawaran yang berasal dari perhitungan yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu 0,683 dengan sudut anti tangan 34,3 derajat, di mana dengan ES 0,683 bersifat inelastis. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh nilai elastisitas penawaran atau ES sama dengan 0,683, yang artinya setiap perubahan harga sebesar 1% menyebabkan jumlah yang ditawarkan sebesar 0,683%. Karena nilai ES kurang dari 1, ini menunjukkan bahwa penawaran bersifat inelastis, yang berarti perubahan harga tidak direspon secara proporsional oleh perubahan jumlah yang ditawarkan. Dikarenakan janur kebanyakan berasal dari luar Bali atau khususnya daerah Jawa, sehingga pasokannya sulit ditambah saat permintaan naik. Selain itu juga, janur cepat layu dan tidak bisa disimpan lama, jadi penjual tidak memiliki stok besar. Nah, itu tadi contoh elastisitas permintaan dan penawaran janur beserta analisa dan pembahasannya. Dari kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa elastisitas permintaan dan penawaran janur bersifat inelastis. Sekian video dari kelompok 2.
kami ucapkan terima kasih. Bye. Bruh. Gimana kopinya, enak nggak? Ih, serem banget. Jangan bilang mahal ya, maksudnya mahal ya, jangan gitu.